wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Oke, aku akan melanjutkan seputar materai yang akan digunakan di berkas-berkas persyaratan dari teman-teman. Apakah menggunakan materai yang 6.000 ataupun yang 10.000, atau bisa menggunakan kedua-duanya atau salah satunya. Oke, aku akan jelaskan dan tonton video ini sampai selesai. Oke, di sini ada info terbaru seputar tarif bea materai Rp 10.000. Sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari di tahun 2021 ini. Jadi, merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, ataupun surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Nah, berdasarkan undang-undang yang sudah aku sebutkan tadi, jadi materai terbaru itu ada materai Rp 10.000. Nah, untuk materai yang 3.000 dan 6.000 atau 6.000 dan 6.000 itu masih bisa digunakan sampai di akhir tahun atau tanggal 31 Desember tahun 2021 ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli materai 6.000 itu masih bisa digunakan. Yang materai 3.000 juga masih bisa digunakan. Cuman berdasarkan info yang aku dapat, minimal itu antara 10.000 atau 6.000 itu yang masih bisa digunakan untuk diseleksi penerimaan calon anggota Polri ini. Jadi silahkan teman-teman yang punya materai 6.000 silahkan dipersiapkan, yang punya materai 10.000 silahkan dipersiapkan. Nah, bagaimana cara menggunakan materai 3.000 dan 6.000? Oke, aku akan langsung menjelaskan. Teman-teman tinggal menempelkan materai 6.000 dan materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Kemudian menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Kemudian jika teman-teman menggunakan materai yang 6.000, yaitu menempelkan 2 materai 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Ini dapat dilakukan paling lambat itu sampai akhir tahun 2021 ini. Jadi untuk materai 3.000 dan 6.000 ini berlakunya sampai di akhir tahun 2021 ini. Jadi untuk gambaran cara menempelnya itu seperti ini. Jadi untuk cara menempel materai yang diterima itu gambarnya seperti ini. Ada 6.000, materai 3.000. Intinya stempel dan tanda tangan itu harus sama-sama nyentuh kedua materai. Kemudian bisa 6.000 di sini dan 3.000 di sini, ada jarak itu tidak masalah. Yang penting stempel dan tanda tangan itu nyentuh kedua materai, atau bisa posisinya seperti ini. Jadi 3.000, materai 6.000 dan stempel atau tanda tangan di sini. Intinya nyentuh kedua materai. Kemudian bisa posisinya seperti ini. Ini menggunakan materai 3.000-an. Stempel itu nyentuh 3 materai dan tanda tangan itu juga nyentuh 3 materai. Kalau yang berdempet seperti ini itu ditolak. Terus yang hanya kemudian yang tanda tangannya hanya nyentuh 1 materai itu juga ditolak, atau tanda tangan hanya nyentuh di 1 materai saja itu ditolak. Di sini kan ini enggak tersentuh, ini juga ditolak. Di sini juga ini tidak tersentuh, jadi ditolak. Jadi silahkan bagi teman-teman yang tidak tahu, silahkan ikuti tips ini agar nanti tidak salah dalam tanda tangan dan stempel di materai, agar tidak terbuang secara percuma. Jadi bisa penempelannya itu secara horizontal ataupun vertikal. Kalau horizontal itu lurus seperti ini. Jadi materai 6.000 atau 3.000, terus materai 6.000 atau 6.000 lurus, intinya ini berdekatan, atau secara vertikal atau ke bawah bisa seperti ini berdekatan dan tidak menempel satu sama lain. Atau materai 6.000 dengan 6.000 ini lurus ke bawah berdekatan, ini tidak menempel atau tidak ada yang ketimpa. Atau materai 3.000 sebanyak 3 buah secara vertikal, atau yang horizontal seperti ini berjejer 3. Intinya yang penting stempel atau tanda tangan itu harus nyentuh ke dua materai.
jika menggunakan 2, jika menggunakan 3 itu harus nyentuh ke 3 materai yang digunakan. Jadi kurang lebih infonya seperti itu seputar penggunaan materai agar teman-teman tidak salah menggunakan materainya. Nah, di sini ada catatan. Jadi silahkan ikuti aturan penggunaan materai yang bisa digunakan di Polres teman-teman masing-masing. Apakah nanti harus menggunakan yang 10.000 atau yang 6.000 atau yang 3.000, silahkan ikuti aturan dari Polres masing-masing. Tapi saran aku agar teman-teman tidak ribet, yaitu mendingan teman-teman langsung menggunakan materai yang 10.000. Tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli materai 6.000 atau di bawahnya dalam jumlah yang banyak, silahkan itu bisa digunakan juga, tapi silahkan ikuti aturan dari peletakan materai yang baik dan benar seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau aku hitung, jadi kalau teman-teman menggunakan materai yang 10.000 itu harganya mulai dari 9.000 sampai 11.000. Kalau teman-teman menggunakan materai yang 6.000 itu harga mulai dari 5.000 sampai 7.000. Kalau teman-teman menggunakan materai yang 3.000 itu harga mulai dari 2.000 sampai 4.000. Jadi kalau satu materai 10.000 anggap maksimal itu harganya 11.000. Kalau menggunakan materai 6.000 itu harus 2, jadi maksimal itu harganya 14.000. Jika teman-teman menggunakan materai yang 3.000-an itu menggunakan sebanyak 3 buah, itu maksimal harganya 12.000. Jadi lebih hemat menggunakan materai yang 10.000, jadi hemat budget. Jadi bayangkan di berkas persyaratan menjadi calon anggota Polri itu kurang lebih ada sekitar 12 sampai 15 materai yang nantinya akan teman-teman gunakan, baik untuk persyaratan surat-surat atau berkas-berkas yang lainnya ataupun di surat permohonan nanti. Jadi semoga aja berkasnya tidak terlalu banyak agar teman-teman tidak menggunakan materai terlalu banyak juga. Jadi silahkan teman-teman menabung dari sekarang untuk teman-teman menyiapkan biaya untuk mengurus berkas-berkas dari fotokopi, mengurus surat-surat, SKCK, buat surat kesehatan, domisili, dan lain sebagainya. Jadi selain biaya untuk keperluan mengurus berkas itu tidak ada. Jadi proses pelaksanaan atau pendaftaran itu dilakukan secara gratis dan transparan dan akuntabel, bersih dan humanis. Jadi silahkan teman-teman harus yakin dengan kemampuan diri teman-teman sendiri. Tentunya hasil itu imbangi dengan doa, usaha, dan kerja keras dari teman-teman semua. Next, berikutnya juga banyak yang bertanya di kolom komentar, baik itu di YouTube atau di IG atau di WA dari teman-teman. Nah, kira-kira lebih mending mana? Psikotes dengan sistem CAT ataupun secara manual? Oke, aku akan berikan gambaran dan infonya berikut ini. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, jadi kemungkinan psikotes akan dilaksanakan dengan sistem CAT. Jadi kira-kira lebih enak mana, sistem CAT atau manual? Kalau menurut aku pribadi itu sebenarnya sih sama saja. Justru dengan sistem CAT itu sistemnya akan lebih ketat dari sistem secara manual. Karena apa? Karena waktunya sudah ditentukan dan diatur dengan sedemikian rupa. Jadi teman-teman tidak bisa mengecoh waktu atau mencuri start terlebih dahuluan, atau teman-teman mencuri start terlebih dahulu. Jadi kalau sudah sistem yang mengatur, jadi teman-teman ya harus, kuncinya harus lebih fokus, teliti, dan cepat dalam menjawab soal. Jadi teman-teman sudah tidak ada waktu untuk tolah-toleh kanan kiri atau depan belakang. Jadi kalau sudah sistem CAT, teman-teman fokus mengerjakan ke komputer teman-teman masing-masing. Karena apa? Kalau teman-teman tidak fokus, maka waktu dari teman-teman itu akan terbuang dengan sia-sia. Ya, semua sistem antara sistem manual dan sistem CAT itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing atau plus minusnya masing-masing. Itu tergantung dari prepare atau persiapan teman-teman masing-masing. Jadi kalau dengan sistem manual nanti kita bisa mencuri start
Itu mungkin salah satu poin plusnya, tapi kalau di sistem CAT kita tidak bisa mencuri start. Jadi catatan di sini intinya mau sistemnya akan dilaksanakan seperti apa, seperti yang sudah aku bilang tadi itu semua tergantung dari doa, usaha, dan kerja keras dari teman-teman sendiri. Next, berikutnya teman-teman persiapkan juga untuk berkas upload dari teman-teman. Kira-kira berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk upload di web penerimaan calon anggota Polri ketika teman-teman melakukan proses validasi atau verifikasi. Yang pertama, teman-teman silahkan persiapkan berkas atau file pas foto ukuran 4x6 dengan format file .jpg atau JPG ataupun PNG. Nah, untuk baju itu bisa menggunakan baju putih polos atau seragam sekolah putih SMA dari teman-teman dengan latar atau gambar foto itu berwarna merah. Kemudian untuk ukuran atau size file itu bisa bebas atau menyesuaikan dengan ketentuan nanti yang ada di web penerimaan Polri. Kemudian berkas upload yang perlu teman-teman persiapkan berikutnya adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, ini cuman KTP teman-teman saja dengan format file PDF. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, yang diupload itu hanya KTP peserta atau chassis atau calon siswa. Kemudian untuk ukuran atau size filenya nanti bebas atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di web. Kemudian berkas upload berikutnya adalah kartu keluarga atau KK dengan format file yaitu .pdf. Untuk ukuran atau size menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di web. Kemudian akte kelahiran atau akte kenal lahir, untuk formatnya itu .pdf. Yang diupload hanya akte kelahiran dari peserta saja dengan ukuran atau size file itu menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di web. Kemudian berkas upload berikutnya adalah ijazah SMA atau sederajat dengan format file adalah .pdf. Yang diupload hanya ijazah SMA atau sederajat dari peserta atau chassis. Untuk ukuran atau size file itu bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di web. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi nanti formatnya berbentuk PDF, ada di halaman 1 untuk yang depan, terus ada di halaman 2 untuk yang di belakang ijazah. Jadi nanti berbentuk PDF ada di halaman 1 dan di halaman 2. Jadi contohnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih kelas 3 SMA itu nanti bisa menggunakan rapot SMA atau sederajat dengan format PDF. Jadi bagi teman-teman yang lulusan tahun 2021 sekarang yang diupload hanya raport kelas 3 SMA atau sederajat, ingat cuma semester 1. Boleh diupload dengan biodata siswa atau hanya nilai, aspek pengetahuan dan keterampilan saja yang diupload. Untuk size atau ukuran file itu bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di web. Untuk contohnya seperti ini. Jadi nanti misalkan mau biodata ditaruh itu tidak masalah, biodata di halaman 1, terus aspek pengetahuan di halaman 2, kemudian aspek keterampilan di halaman 3. Jadi berbentuk PDF berarti ada 3 halaman. Kalau cuma nilai yang ditaruh berarti nanti ada cuma 2 halaman. Jadi itu bebas, yang terpenting adalah nilai raport dari teman-teman di semester 1 kelas 3. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Berkas upload berikutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dengan format file yaitu .pdf. Untuk size atau ukuran nanti bisa menyesuaikan dengan ketentuan dari web penerimaan Polri. Jadi untuk masa berlakunya biasanya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk contoh berkas upload di web penerimaan Polri nanti contohnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi di sini nanti ada KTP peserta atau kartu tanda penduduk dari peserta atau chassis, kemudian kartu keluarga dari teman-teman, akte kelahiran, ijazah terakhir, transkrip bagi yang lulusan D4 atau S1, kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto berwarna 4x6. Untuk transkrip ini bagi teman-teman yang lulusan SMA ini bisa dikosongi atau tidak perlu diupload. Jadi yang diupload cuman KTP, KK, akte kelahiran, ijazah,
kemudian pas foto. Nah, kalau bisa nanti teman-teman scan menggunakan mesin scanner agar hasilnya bagus dan teman-teman cepat divalidasi atau tidak ditolak. Jadi kalau teman-teman menggunakan HP, biasanya nanti di info validasinya itu biasanya ditolak karena mungkin buram, kurang jelas, kepotong dan lain sebagainya. Pastikan menggunakan mesin scanner, tidak boleh buram, harus jelas, tidak boleh kepotong dan lain sebagainya. Intinya berikan hasil scanan yang terbaik. Nanti kalau sudah benar tinggal teman-teman simpan dan simpan. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Apakah teman-teman sudah mengecek kesehatan teman-teman? Apakah teman-teman sudah latihan fisik atau jasmani? Apakah teman-teman sudah latihan psikotes? Apakah teman-teman sudah latihan soal-soal akademik? Nah, aspek ini sangat penting sekali untuk kelulusan dari teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berdoa, berusaha dan bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Pasti kalau semuanya sudah di-prepare dengan sebaik mungkin, pasti insya Allah hasilnya akan baik. Teman-teman harus percaya dengan kemampuan dari diri teman-teman masing-masing. Aku yakin teman-teman pasti bisa selagi mau berdoa dan berusaha. Yakin bisa. Aku yakin teman-teman punya kemampuan masing-masing. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk kecewa. Silahkan siapkan mental juang teman-teman, silahkan siapkan mental baja teman-teman. Kita gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, sampai kita memang benar-benar sukses. Itulah mental pejuang yang tangguh. So, siap tidak siap, teman-teman harus siap di seleksi tahun ini. Jangan sampai ada kata-kata menyesal di kemudian hari karena kurangnya persiapan dari teman-teman. Jangan sampai ada bla 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 karena teman-teman gagal. Itu karena kurangnya persiapan dari teman-teman sendiri. Jadi silahkan teman-teman cek semua aspek mulai dari sekarang. Dan untuk latihan-latihan soal psikotes, akademik, wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa cek di komunitas pada channel ini. Silahkan di sini ada beranda, video playlist, dan ada komunitas. Nah, di sini aku sering nge-share latihan-latihan soal psikotes, akademik, wawasan kebangsaan atau wawasan kenegaraan, latihan soal-soal bahasa Inggris. Di sini juga teman-teman juga bisa saling share dengan para casis lainnya. Semoga info yang bisa aku share kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.